Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Orangnya banyak tapi yang bersuara cuma 4. Ya, orangnya banyak tapi yang bersuara cuma 4. Ada semangat? Amin. Ada sukacita? Amin. Shalom. Shalom. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru terutama bagi jemaat perdana. Jemaat Pak Theo dari Salatiga. Terima kasih buat waktunya untuk kita bersama-sama. Baik, kita akan masuki ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita. Siapkan hatimu. Tanggalkan semua bebanmu. Mari sembah Dia dengan tubuh, jiwa dan roh kita. Mari hampiri tahtanya dengan penuh kerinduan di hati kita. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kami masih Kau beri kesempatan untuk melewati tahun 2023 dan memasuki tahun 2024 ini. Kalau kami ada seperti kami ada saat ini, kami yakin dan percaya ada rencana dan rancangan Tuhan yang luar biasa bagi hidup kami. Terpujilah namamu, haleluya, haleluya. Sembah Dia Bapak Ibu. Haleluya. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Haleluya. Oh. Shidadadadadada. Kirabashikadadadadadada. Oh. Kami mau serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Jadilah saja kehendak atas kami. Dan kami mau buka ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Yes. Haleluya. Haleluya. Katakan, banyak yang Kau perbuat. Amin. Di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi
segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan, banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Benar Kau Bapa yang selalu mengerti. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan, ku bersyukur setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan kau mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari kita tetap bersyukur di hadapannya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Kau memang Bapa yang selalu mengerti. Yes Lord. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Serukan dengan penuh iman. Ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami mau bersyukur. Bersyukur Bapa. Kami mau bersyukur. Buat kasih setiamu dalam hidupku. Bersyukur. Katakan sekali lagi. Bersyukur. Amin. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Yes, hati kami penuh dengan syukur. Ya Tuhan.
Kami mau syukur, senantiasa bersyukur di hadapan-Mu. Yes Lord. Tak ada lembah gelap yang tak lewati tanpa hadir-Mu. Amin. Amin. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Katakan Kaulah Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Amin. Haleluya. Bersyukur. Haleluya. Bersyukur. Iya, raba Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam hidupku Ku bersyukur. Angkat hatimu, katakan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu di dalam hidup. Saya jemput untuk bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu, katakan. Syukur Ku Yeah. ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan, kami mau bersyukur. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Oh, mari sembah Dia. Sembah Dia dengan hatimu. Sembah Dia. Yes Lord. Kaulah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Yes Haleluya. 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 Yesus, Yesus.
Kita refleksi Bapak Ibu Saudara. Refleksi di tahun 2023 yang lalu. Apapun pergumulanmu, apakah kau lewati bersama Tuhan sehingga kau bisa sampai masuk di tahun 2024 ini? Haleluya, haleluya. Katakan bersama-sama. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Amin. Hatiku takkan gentar, sebab tak tahu tangan-Mu yang menopangku. Bapak Ibu sendiri katakan tak ada lembah kelam. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati. Kau begitu baik. Kau begitu baik di dalam hidup kami. Hatiku takkan gentar, sebab telah tangan-Mu yang menopangku. Sekali lagi katakan tak ada lembah kelam. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Amin Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Katakan Kaulah Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Amin. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, sungguh kami mengucap syukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Amin, amin, kami selalu bersyukur. Bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
tinggikan. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Masih semangat? Masih semangat? Mau nari buat Tuhan? Senggol dulu kiri kananmu. Yuk nari buat Tuhan yuk. Ya, nari buat Tuhan. Sukacita buat Tuhan. Siap? Haleluya. Come on, just. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, kaulah Allah, sumber kemenanganku. Lebih keras. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin, amin. Beribu rata di kiriku, terlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Amin. Haleluya. Masih semangat? Gak capek? Saya capek. Panas soalnya ya. Oke, kita mau menari buat Tuhan. Gerakannya ya. Tangannya di depan semua. Tangannya di depan. Na 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 na. Sekali lagi.
Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi. Langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Oh, angkat tanganmu. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Tangannya di atas. Haleluya. Sekali lagi semangat. Haleluya. Haleluya. Amin. Ada amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Semangat katakan haleluya amin. Haleluya. Jangan kalah yang sini. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Ikuti gerakan saya. Na 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 na. Na 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 na. Sekali lagi. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Istirahat dulu, ambil napas. Nanti kita dangdutan lagi. Dangdutan apa reggae? Kalau enggak hari ini berarti minggu depan ya. Anak-anak sekolah minggu silakan maju ke depan. Akan didoakan oleh Bapak Gembala sebelum mereka masuk di dalam ruang sekolah minggu. Ayo anak-anak. Semuanya saja, semua. Ayo. Ayo sini. Ayo maju. Sini. Ya. Ayo sini. Haleluya. Ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita arahkan tangan kita memberkati anak-anak kita. Haleluya. Haleluya. Bapa kami dalam sorga, kami mengangkat tangan kami memberkati anak-anak kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus,
Kami berdoa bagi anak-anak kami Bapa, menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, hormat kepada orang tua. Tuhan berkati jalan hidupnya, berjalan di jalan yang Engkau mau. Jadikan anak-anak kami ini anak-anak yang mencintai Tuhan. Jadikan anak-anak kami ini yang menjadi berkat. Tuhan pakai anak-anak kami Tuhan. Kami berdoa memberkati jalan kehidupannya. Masa depannya hilang gemilang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan berkati mereka semua kesehatan. Tuhan berkati mereka semua apa yang mereka menjadi. Jadilah Tuhan apa yang menjadi rencanamu bagi anak-anak kami. Sehingga dimanapun mereka berada, nama Tuhan diagungkan dan ditinggikan. Tuhan, kami juga berdoa bagi orang tua mereka. Tuhan berkati orang tua mereka sehingga mereka dapat mendidik anak-anak mereka di dalam rumah Tuhan. Tuhan berkati anak-anak ini dapat melihat cinta kasih Tuhan. Tuhan berkati anak-anak ini diberikan hati yang takut akan Tuhan, kaki yang mau melangkah dan mulut yang mau memberitakan. Tuhan, kami juga berdoa memberkati sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan berkati mereka dengan hikmat dan akal budi yang daripadamu, sehingga nama Yesus dikenal bagi anak-anak kami. Nama Yesus diagungkan bagi mereka, karena hanya Engkaulah satu-satunya jalan. Engkaulah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan biarlah dimanapun kami berada, siapapun kami yang berada di tempat ini, kami mau selalu melekat erat kepadamu Tuhan. Tolong kami Bapa, sehingga kami dapat menyelesaikan pertandingan hidup kami sampai selesai, sampai garis finish kami. Kami mau menyelesaikannya bersamamu. Kami mau menyelesaikan apapun bersamamu Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat dan kebaikan Tuhan akan selalu mengikuti anak-anak kami selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat sekolah minggu. Masuk di ruang sekolah minggu. Haleluya. Merekalah generasi-generasi kita. Amin. Hirabasikarama. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Sungguh satu pribadi yang tak dapat terpisahkan dari hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Karena tanpa Dia, kita tidak bisa apa-apa. Di luar Dia, kita bukan siapa-siapa. Yes, Lord. Jesus. Haleluya. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari Bapak Ibu katakan bersama-sama. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat
memuaskan. Amin. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagiku. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagimu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus. Hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Tak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus. Hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Katakan, sebab itu ku muji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yang wanita saja katakan. Yang pria berdoa. Berdoa keluargamu, mengucap syukur atas segala hal apa yang sudah terjadi di dalam hidup. Selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan. Yang pria, mari katakan. Sebab itu ku. Yang wanita berdoa. Yes, Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yes, sama-sama katakan, saya undang untuk bangkit berdiri, katakan. Sebab itu ku. Saya persilahkan hambanya. Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan. Sama-sama dengan lembut katakan, Yesus, kemuliaan bagimu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita yang sangat baik dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat waktu ini Bapak. Kami percaya manusia berencana tapi Tuhan yang berkehendak. Dan kehendak Tuhan saja yang jadi. Kalau kami ada di tempat ini hari ini semua karena anugerah kehendak Tuhan yang luar biasa. Sebab itu Tuhan, kami tidak mau melepaskan kesempatan ini. Kami mau menangkap kairosnya Tuhan. Kami mau menangkap waktunya Tuhan. Kami mau menangkap sebanyak mungkin berkat daripada firman Tuhan. Sehingga kami percaya kami akan diubahkan. Kami akan mendapat kekuatan baru. Kami tahu apa yang harus kami lakukan ketika kami menapaki dan menjalani tahun 2024 ini.
Berfirmanlah kepada setiap kami seperti seorang bapa sedang mengajar anak-anaknya. Buat kami tahu dan memahami isi hati Tuhan, agar hidup kami mengarah dan terarah hanya kepadamu. Kami siap terima firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi semua kami yang mendengar maupun yang menyampaikannya. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang siap dengar firman katakan bersama. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Boleh kasih senyum dulu buat kanan kirinya, puji Tuhan. Waduh. Saya pun mengucap terima kasih kepada semua jemaat di tempat ini yang menerima kami. Rombongan ini saudara kami dari Salatiga tadi sekitar jam 8. Kami naik bis yang ada di depan itu. Ya, semua kepengen ke sini. Ya, dan sudah cukup lama rencana ini tapi waktu Tuhan yang terjadi. Sehingga hari ini GBI Eladone Salatiga dan GBI Miracle Service Semarang boleh beribadah bersama. Semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Tadi ada yang bilang, kalau bisa tiap minggu Pak, amin. Tiap minggu aja Pak, ya baik, puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mau membawakan satu firman Tuhan yang saya kasih judul Madura. Madura itu singkatan dari iman, kerinduan, dan ajaran Daud, saudara-saudara. Ya sama-sama bilang Madura. Yaitu iman, kerinduan, dan ajaran Daud. Kita akan sama-sama belajar untuk menapaki tahun ini, 2024. Ini minggu pertama di tahun ini, nanti kita akan duduk sehidangan dengan Tuhan juga. Dan saya rindu berbagi sesuatu dari apa yang Daud katakan di dalam Mazmurnya. Dan di dalam Mazmur Daud ini terdapat imannya, kerinduannya, dan juga ajarannya. Kita mau sama-sama belajar dari Mazmur pasal 27, ayat 1, 4, dan juga 14. Mazmur 27 ayat 1, 4, dan 14 firman Tuhan berkata, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, sebenarnya saya rindu membaca ayat 1 sampai 14 tetapi terlalu panjang. Tetapi Mazmur 27 ini ditulis oleh Daud, jelas dikatakan dari Daud. Pertanyaannya, kapan Daud tulis Mazmur ini? Saya pelajari dan semua penafsir sepakat bahwa ketika Daud menulis Mazmur ini saudara, ketika Daud menulis lagu ini, di Mazmur 27 ini dia sedang kabur dari kejaran Saul. Dia sedang menjadi buron utama kerajaan Israel. Dia sedang ada dalam ketakutan. Dia sedang ada dalam kebimbangan. Dia sedang ada dalam kegentaran yang luar biasa karena dikejar-kejar Saul. Dan saat itulah dia tulis Mazmur ini. Sebelum kita lanjut untuk melihat iman, kerinduan, dan juga ajaran Daud. Saudara perhatikan, ini orang keren. Dikejar-kejar, punya masalah. Di tengah padang gurun dan pelarian. Dia bikin lagu, ciptakan lagu untuk memuliakan Tuhan. Sekali lagi, Daud di tengah segala tantangan persoalan yang dia hadapi. Dia justru ciptakan lagu untuk memuji Tuhan. Untuk meninggikan Tuhan. Dia ciptakan Mazmur untuk sebagai satu puji-pujian kepada Allah. Kayaknya kebalik banget dari kita. Kita kalau sedang ada dalam masalah dan persoalan, kita terlalu sulit untuk memuji Tuhan. Kita terlalu sulit untuk mengangkat suara bagi Tuhan. Kita terlalu sulit untuk beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi ketika kita sedang diberkati, kita gampang menyanyi. Ketika kita sedang ada dalam tantangan, justru kita tidak bisa memuji Tuhan. Daud itu orang yang bahkan di dalam persoalan yang besar, dia ciptakan pujian kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Nah, saudara, dari 3 ayat ini, ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, iman Daud. Saya berdoa iman ini yang kita bawa di tahun 2024, saudara. Iman Daud. Kita coba lihat ayat 1. Dari Daud, apa imannya? Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Iman Daud berkata, Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku, Tuhan adalah benteng hidupku. Ini iman Daud dan kita akan coba pelajari satu-satu. Tuhan adalah terangku. Apa itu artinya?
Apa maknanya Tuhan adalah terangku? Saudara-saudara berbicara tentang terang, ya saya akan coba, hari ini saya mau ngajar saudara. Maka saya percaya kita harus sungguh-sungguh dengar firman Tuhan, fokus dengar firman Tuhan. Saya harusnya di belakang sini ya, biar kayak Naruto gitu ya saya ya. Puji Tuhan. Tuhan adalah terangku. Kita mau coba pelajari. Sebenarnya maksudnya terang itu apa? Saudaraku, terang itu sesuatu yang sangat penting. Itu sebabnya hari pertama Allah menciptakan ya kalau jawab langit dan bumi itu berarti itu keturunan sekolah minggu yang gak lulus tuh. Hari pertama Allah menciptakan terang. Dikatakan Kejadian 1 ayat 3, jadilah terang, maka terang itu jadi. Berarti terang adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Kalau Tuhan adalah terangku, Tuhan harusnya menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup saudara. Pertanyaannya, penting gak Tuhan? Atau sebenarnya Tuhan tuh gak penting-penting amat buat saudara? Masihkah Tuhan jadi prioritas utama dalam hidup kita? Lain lagi, terang itu bicara Allah menyatakan diri sebagai terang. Coba saudara perhatikan, Tuhan akan menjadi penerang abadi. Tuhan menyatakan dirinya sebagai terang abadi. Yesus dalam perjanjian baru mengatakan, akulah terang dunia. Lalu kalau kita pelajari dalam perjanjian lama saudara, terang itu atau kebalikannya, kegelapan itu dianggap sebagai situasi yang tidak baik. Kegelapan itu dianggap sebagai sebuah hukuman Tuhan. Ketiadaan terang dianggap sebagai sebuah hukuman Tuhan. Contoh, Ratapan 3 ayat 2 berkata, Tuhan menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Ini ketika bangsa Israel dihajar Tuhan. Bangsa Israel sampai dibuang karena mengalami hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan dianggap sebagai situasi kegelapan yang tidak ada terangnya. Dalam kitab Mika kita bisa belajar bahwa terang itu artinya perkenanan Tuhan. Coba saudara perhatikan. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku. Membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilannya. Berarti begini saudara, terang dianggap sebagai tindakan Tuhan memperjuangkan perkara. Terang dianggap sebagai sebuah pertolongan Tuhan. Tadi saya sudah jelaskan, terang itu sesuatu yang penting. Tuhan menyatakan diri sebagai terang. Yesus menyatakan diri sebagai terang. Tidak ada terang dianggap hukuman. Lalu kita belajar dari sini, terang itu dianggap sebagai sebuah pertolongan Tuhan. Ketika Tuhan berkenan kepada seseorang, dia tinggal di dalam terang. Kalau Tuhan berkenan kepada Theo, berarti Theo ada di dalam terang. Kalau Tuhan berkenan kepada Jemaat Miracle Service, berarti Jemaat Miracle Service ada di dalam terang. Kalau Tuhan berkenan kepada Jemaat GBL Adonai, berarti Jemaat GBL Adonai ada di dalam terang. Kalau tidak berkenan, berarti kamu ada dalam kegelapan. Dan terang ketika Tuhan berkenan, Tuhan pasti akan menolong. Nah, ketika Daud berkata, Tuhan adalah terangku. Itu maksudnya ini. Daud sedang berkata begini saudara. Dalam penderitaan yang dia alami. Dalam ketakutan yang Daud sedang alami. Aku percaya kata Daud. Tuhan terangku. Tuhanlah yang berkenan kepadaku. Aku tidak berkenan di hatinya Saul. Aku tidak disukai Saul. Aku dibenci Saul. Aku dikejar-kejar sama Saul. Aku mau dibunuh sama Saul. Tapi aku punya Tuhan. Dan di hadapan Tuhan aku berkenan kepadanya. Dan karena aku berkenan kepadanya, Tuhan pasti akan menolong seluruh kehidupanku. Itu kata Daud. Maka dia berkata, Tuhan itu terangku. Tadi saya bilang, biarlah iman seperti ini ada dalam hidup saudara tahun 2024. Tidak peduli siapa yang tidak suka sama saudara, siapa yang berbuat jahat sama saudara. Apapun yang terjadi, kalau Tuhan berkenan sama kita, pasti ada pertolongan karena ada terang. Dan Tuhan adalah terang bagi kehidupan kita. Pasti. Tapi pertanyaannya begini, gimana biar Tuhan, bagaimana caranya agar Tuhan itu berkenan sama saya? Tuhan mau tolong kita. Simple saudara, bagaimana caranya? Saudara harus percaya sama dia. Supaya Tuhan jadi terang, karena kalau dia terang artinya dia berkenan dan pasti menolong kita. Caranya bagaimana supaya kita berkenan? Percaya. Coba lihat ayat ini. Yesaya 50 ayat 10, bagus banget ayatnya. Jika ia hidup dalam kegelapan
dan tidak ada cahaya bersinar baginya. Kita baca yuk dari kata baiklah. 2, 3. Baiklah, ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Dalam terang perjanjian baru artinya beriman, percaya kepada Yesus. Makanya Ibrani bilang, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau saudara tidak terima Yesus, saudara tidak percaya Yesus adalah Tuhan, saudara cuma percaya Yesus itu cuma Allah kecil, saudaranya percaya Yesus itu Mikael, saudaranya percaya Yesus itu Tuhan, tapi Tuhan yang level 2. Saudara tidak beriman kepada Yesus, maka dengar, tidak mungkin Allah berkenan samamu. Tidak mungkin Allah berkenan kepadamu tanpa iman kepada Yesus. Karena dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Permainan musikmu bro, sebagus apapun bro, kalau engkau gak percaya sama Yesus gak berkenan sama Allah bro. Daripada sayang udah pencet-pencet mendingan beriman sama Yesus. Kok di sini lagi bro? Biasanya kau kabur ke belakang. Permainan dramu bro yang begitu itu. Kalau kau gak punya iman sama Tuhan, gak berkenan sama Tuhan. Pak, meskipun tadi datang awal Pak, nunggu lama ya Pak ya di depan ya Pak ya. Ketemu Bapak ini lagi di depan saudara ya, dia belum bisa masuk. Berkorban buat Tuhan, main musik, pelayanan tanpa iman, tidak berkenan Pak. Semua suaramu tadi, baru pertama kali loh Pak, saya lihat Pak Yoyo nari-nari begini. Biasanya stay cool dia, haleluya, tadi begini saudara. Udah gitu gini lagi, kurang gini Pak, bawah sekalian. Luar biasa Pak Yoyo. Besok saya ajak lagi biar saya lihat Pak Yoyo gitu lagi saudara ya. Semangat sekali puji Tuhan, tapi Pak, sorry nih, tanpa iman tidak berkenan. Saya khotbah teriak-teriak begini saudara. Tanpa iman tidak berkenan. Tidak berkenan. Saya rally nih dari hari Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Besok masih khotbah lagi. Nanti Kamis ada khotbah lagi. Nanti Minggu khotbah lagi. Nanti Sabtunya khotbah lagi. Khotbah terus. Tanpa iman tidak berkenan. Karena berarti bukan Tuhan terangku. Tidak ada keterang. Adanya kegelapan. Yang kedua, supaya Tuhan berkenan. Ingat ya. Yuk berjuang hidup dalam kebenaran. Kenapa? Karena Yesaya bilang gini. Yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu. Segala kejahatanmu. Yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Maka perhatikan bahwa. Kalau Tuhan adalah terang, percayalah. Dia pasti menolong kita. Yang setuju katakan amin. Tapi supaya Tuhan jadi terang, percayalah kepada Yesus. Dan berjuanglah hidup dalam kebenaran. Karena yang merupakan pemisah itu dosa-dosamu. Yuk kita berjuang hidup dalam kebenaran. Karena Tuhan adalah terangku. Seperti kata Daud. Imannya yang kedua bilang begini. Masih ingat gak saudara? Yang pertama tadi Tuhan adalah terangku. Yang kedua apa? Tuhan adalah keselamatanku. Ada 2 keselamatan saudara. Jiwa, raga. Yang Daud tulis itu bukan berkaitan dengan keselamatan jiwanya. Tetapi keselamatan raganya. Tubuhnya, karena dia sedang ada dalam masalah. Coba lihat saudara masalahnya. Dalam ayat 2 dan 3 dari Mazmur kita tadi, Daud bilang, penjahat menyerang aku, lawanku, musuhku, tentara berkemah mengepung aku, peperangan melawan aku. Ini jelas adalah masalah raga, masalah fisik, bukan masalah keselamatan jiwa atau keselamatan kekal. Dan Daud bilang begini, dalam keadaan orang-orang benci aku, aku tertekan dan terancam. Dalam keadaan yang serba sulit. Karena semua orang menyerang aku. Lawan musuh mengepung. Tuhan penyelamatku. Tuhan yang akan menyelamatkan aku. Dari Mazmur sebelumnya. Dari Daud juga saudara. Coba lihat dari hamba Tuhan yaitu Daud. Menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Waktu Tuhan melepaskan dia dari cengkeraman Saul. Ini berarti musuh yang kelihatan. Ini berarti orang beneran. Dia berkata apa? Ya Tuhan, penyelamatku. Saya tidak tahu apa yang akan saudara alami di 2024. Mungkin ada orang yang merencanakan kehancuranmu. Ada orang yang merencanakan kehancuran pelayananmu. Merencanakan kehancuran usahamu. Merencanakan kehancuran sekolahmu. Tapi kalau kita punya iman seperti Daud, Tuhan adalah penyelamat kita. Dia terang kita, dia penyelamat kita. Lalu yang ketiga Daud berkata begini, Tuhan itu benteng hidupku.
Benteng itu tempat berlindung, saudara. Orang kalau lari ke benteng supaya berlindung dan aman. Makanya karena Daud berkata begini, saudara perhatikan ya, kita akan buka banyak ayat tapi semua di depan. Karena Daud berkata Tuhan adalah tempat perlindunganku, Tuhan adalah benteng hidupku, maka dia bilang gini di ayat 5. Ia melindungi aku, ia menyembunyikan aku, ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Karena Daud percaya Tuhan adalah benteng hidupku, dia selanjutnya bicara, ia menyelamatkan aku, ia menyembunyikan aku, ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. 2024, ini baru minggu pertama. Minggu lalu di Salatiga saya bilang tentang hidup dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan kadangkala anugerah itu berupa masalah, tantangan dan persoalan. Anugerah gak selalu berupa mujizat, saudara. Tapi kalau saudara punya 3 iman ini, Tuhan terangku, Tuhan penyelamatku, Tuhan gunung batuku. Kalau saudara punya 3 kepercayaan ini, maka saudara akan bisa berkata seperti Daud. Di Mazmur 21 ayat 1 sampai 3. 13-nya saya ilangi, saudara. Kepada siapa aku harus takut? Kepada siapa aku harus gemetar? Mereka sendirilah yang akan tergelincir dan jatuh. Tidak takut hatiku, aku tetap percaya. Coba miliki 3 kepercayaan ini dalam hidup saudara di 2024. Kita akan berkata begini, aku gak takut, aku tidak gemetar. Musuh-musuhku mereka sendiri yang akan tergelincir dan jatuh. Karena dia penyelamat dan gunung batuku. Aku tidak takut, aku tetap percaya. Amin, saudara-saudara. Coba miliki iman seperti ini di 2024. Maka saya tulis begini. Jika Tuhan adalah terang kita, tidak ada bayangan gelap yang perlu kita takuti. Jika Tuhan adalah keselamatan kita, kita tidak takut pada pasukan atau ancaman apapun. Jika Tuhan adalah benteng hidup kita, tidak ada badai yang dapat meruntuhkan hidup kita. Dia yang akan menjadi kemenangan bagi setiap kita. Maka mari dengan iman berkata, Tuhan Engkau terangku. Aku percaya Engkau penyelamatku. Aku percaya Engkau benteng keselamatanku. Benteng hidupku. Apapun yang terjadi di tahun yang di tahun ini, yang akan terjadi ke depannya, aku tidak takut. Kalau Tuhan berkenan sama aku, Dia pasti tolong, Dia pasti selamatkan, dan Dia pasti melindungi setiap kita. Amin, saudara. Apapun masalahnya. Matthew Henry bilang begini, jika Tuhan semesta alam melindungi dan ada di pihak kita. Baca yang merah, 2, 3. Kita harus percaya penuh dan teguh. Ini iman Daud. Apa imannya, saudara? 1, Tuhan adalah terangku. 2, keselamatanku. 3, pertanyaannya, apa buktinya hal ini terjadi dalam hidup Daud? Nah, saya belum mulai khotbah nih. Tadi saya baru ngasih tahu aja imannya Daud. Nah, ini saya khotbah nih. Saudara, apa buktinya Tuhan terangku, Tuhan penyelamatku, Tuhan benteng hidupku terjadi dalam hidup Daud? Waktu saya ingat cerita ini, saudara, geleng-geleng saya. Kalau udah begini, saya langsung berdoa, Tuhan, kalau sudah begini Tuhan, aku percaya apapun yang terjadi, semua itu ada dalam kendali Tuhan, saudara. Kayak ini tenanan apa ora gitu. Saya mau ajak saudara untuk lihat satu kisah habis ini. Perhatiin ya. Apa buktinya hal ini terjadi dalam hidup Daud? Sekarang saya tanya sama saudara. Tadi yang suka kejar-kejar Daud siapa, saudara? Malah ngomong dulu. Yang kejar-kejar Daud siapa? Saul. Mau diapain? Dibunuh. Betul sekali. Daud dikejar-kejar Saul. Saudara tahu nggak ceritanya bahwa beberapa kali Daud itu lolos, betul? Betul ya? Mau dibunuh, lolos. Mau dibunuh lagi, lolos. Bahkan hampir membunuh Saul ketika dia sobek itu puncak jubah atau ujung jubah Saul. Itu bahkan hampir bunuh Saul, tapi Daud nggak mau bunuh Saul. Saul ngejar Daud, Daud hampir ketangkap tapi mesti kabur. Mesti bisa lolos, mesti bisa lolos, mesti bisa lolos. Nah, sekarang saya tanya lagi, ini pada sekolah minggu cum laude semua kan? Musuh utama bangsa Israel, namanya
Namanya iblis. Jangan bilang iblis. Kasihan loh, iblis itu disebut-sebut terus. Bukan. Musuh utama bangsa Israel namanya. Ya itu yang sekarang Pak. Zaman dulu. Kalau yang sekarang tuh betul Bapak jawab tuh. Zaman dulu. Musuh utama orang Israel, bangsa Israel. Mesir bukan. Mesir tuh enggak ada tandingannya saudara waktu itu. Musuh utama Israel. Ya Goliat, betul. Tapi bangsa mana itu? Filistin. Masa saya harus gini dulu baru saudara sadar. Saya segitu Goliatnya ya. Jadi begini langsung Goliat. Saya kan bisa begini terus Sakius begini kan saudara ya. Ini langsung Goliat loh. Filistin. Sekarang saudara perhatikan. Gara-gara Saul itu ngejar Daud. Dia tidak lagi ngurus Filistin loh. Saul itu gak ngurus Filistin. Dia gak peduli sama bangsa musuh bebuyutannya. Gara-gara semua tenaganya, semua pasukannya, semua daya, semua upayanya dipakai untuk ngejar Daud. Sehingga bangsa Filistin yang merupakan musuh bebuyutan dari bangsa Israel gak dipedulikan sama bangsa Israel. Tidak dipedulikan sama Saul. Nah, suatu hari Daud yang kabur saudara itu terdeteksi kehadirannya. Saya lupa nama padang gurunnya. Pokoknya Daud terdeteksi di padang gurun ini. Begitu Saul terima berita itu, saudara perhatikan ya. Ini saya ringkas. Begitu Saul terima berita itu, dia bilang seluruh pasukan kepung tempat itu. Kepung, bukan cuma tangkap Daud. Kepung, namanya kepung itu banyak dan putih. Ya saudara ya. Tepung itu, maaf tepung. Itu bercandaan orang tua ya Tuhan. Baik. Gini loh Pak, saya kalau di Salatiga tuh suka diginiin. Gojek tapi gak nyampe gitu. Terima kasih. Nah ini mama saya saudara. So sweet kan? Dikepung itu artinya depan, belakang, kanan, kiri kena. Saudara, Daud kalau sampai itu terjadi, Daud tidak mungkin bisa lolos kali ini. Pasti ketangkep. 100.000% pasti ketangkep. Daud pasti ketangkep Saul karena sudah terdeteksi keberadaannya di padang gurun depannya saya lupa namanya. Saya lupa. Ya berarti saya nggak bisa ingat semua. Tapi ketika terdeteksi itu saudara, Saul sudah bilang kepung tempat itu. Maka Daud 100.000% harusnya tertangkap. Tapi saudara mau tahu apa yang terjadi? Itu ada di 1 Samuel 23, 26 sampai 28. Saudara nanti bisa baca sendiri. Yang terjadi, geleng-geleng saya, geleng-geleng. Maka tidak salah kalau Daud bilang Tuhan itu terangku, Tuhan itu juru selamatku, Tuhan itu benteng hidupku. Dalam keadaan dia sudah terdesak, dia sudah 100% tertangkap. Dia sebentar lagi akan ditangkap Saul yang benci dan akan dibunuh. Dalam kondisi kanan, kiri, depan, belakang, mentok, tidak ada jalan. Tidak ada jalan kabur bagi Daud karena dikepung. Saudara lihat apa yang terjadi. Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud. Tadi saya bilang ya. Serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika ini. Tuhan. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan apa? Segeralah undur. Orang Filistin menyerbu negeri. Tangkap, Pak. Itu kayak di film-film begitu tuh. Udah ditodong pistol. Tiba-tiba dar. Lalu kita di bawah yang ditembak itu. Ternyata adalah orang yang pegang pistolnya. Ada penolong yang datang di last minute. Super last minute. Sudah hampir kepung saudara. Daud dan orang-orangnya sudah hampir ditangkap. Ketika tiba-tiba seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan. Segeralah mundur. Orang Filistin serbu negeri. Coba bayangin. Daud itu dikejar-kejar Saul. Saul gak ngurus Filistin. Pokoknya Saul ngurus Daud. Cari Daud. Kejar Daud. Filistinnya tiba-tiba di hari, di saat di mana Daud harusnya tertangkap. Filistinnya nyerang. Maka berhentilah Saul mengejar Daud. Dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Hampir mati.
pasti ketangkep. Tiba-tiba Filistin menyerang Israel. Saul mundur. Daud selamat. Tuhan terangku. Tuhan penyelamatku. Tuhan benteng hidupku. Daud ngalami itu banget, saudara. Maka ketika saya renungkan ini, Matthew Henry bilang begini. Orang Filistin yang menyerang Saul sama sekali tidak bermaksud melakukan kebaikan untuk Daud. Saudara setuju kan? Mereka cuma mau serang Israel kok. Mereka tidak peduli sama Daud. Namun Tuhan yang mengatur semua peristiwa dan saatnya membuat serangan orang Filistin itu melayani Daud. Dan dengan iman saya ngetik begini. Hikmat dan kebaikan Allah. Saya minta G ya bro. Tidak pernah kehilangan akal dan jalan. Hikmat dan kebaikan Allah tidak pernah kehilangan akal dan jalan untuk menyelamatkan umatnya. Percayalah, selalu ada jalan, selalu ada pertolongan. Bahkan serangan Filistin pun dipakai melayani Daud. Karena Tuhan adalah terangku, Tuhan penyelamatku, Dia benteng hidupku. Maka dengan iman kita berkata, selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Mari dengan iman katakan, selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Kasih tepuk tangan yuk buat Tuhan yang adalah terang kita, penyelamat dan benteng hidup kita. Percayalah, akan selalu ada jalan. Tuhan tidak kurang akal, tolong saudara. Saya pernah baca satu kisah penginjilan di Uni Soviet. Dulu namanya masih Uni Soviet. Ada satu rombongan penginjil yang bawa Alkitab satu truk, saudara. Orang dulu tidak bisa baca Alkitab persis kayak Cina sekarang. Di mana Alkitab harus disobek, gantian bacanya. Minggu depan ketemu lagi, gantian lagi. Besok ketemu, gantian kertasnya. Ini ada satu rombongan yang bawa satu truk Alkitab. Masuk perbatasan di stop. Kamu bawa apa? Orang ini bilang, saya bawa buku. Buka. Kami mau cek, kami mau buka. Kami mau apa? Dicek, pokoknya dicek dulu dia bawa apa. Saudara, orang ini sudah deg-degan, udah aduh mati kita. Mati kita. Kita mati enggak apa-apa. Tapi kasihan Alkitab itu enggak pernah sampai ke orang-orang yang memerlukan. Mati kita bro. Dia ngomong dua orang ini, mati kita bro. Kita siap terima apapun akibatnya. Karena kita sudah serahkan hidup sama Yesus. Tiba-tiba saudara. Ini kisah agak lucu sih bagi saya. Tapi kalau saudara kayaknya juga gak lucu. Daripada saya ngelawak, saya ceritakan apa adanya saja. Intinya saudara, ketika petugas itu membuka truknya. Saya gak tahu gimana ceritanya, tapi kesaksian ini bilang begini. Dibuka, terus truknya itu saudara itu menghantam kepala salah satu petugas. Dang! Ada! Pasti gitu ya sudah, gak mungkin. Yes kan gak mungkin. Aduh gitu. Gara-gara kena, petugasnya marah, disuruh pergi. Marah sama tutup truk itu saudara. Itu petugasnya marah, itu satu rombongan disuruh pergi. Udah, pergi. Sambil pegang, lungo. Loh coba bayangin. Loh Tuhan bisa pakai tutup truk untuk tolong kita. Apa yang Tuhan tidak bisa lakukan buat kita? Saya pernah kesaksian di sini. Ketika saya berkata, aku anak kesayangan yang punya Tuhan yang besar. Saya tidak pernah kontak sama papa saya. Ini ada saksinya mama saya. Tapi kalau Tuhan tidak pernah kurang jalan.
Tiba-tiba papa saya bisa dikirim untuk tolong saya. Dengan segala cara yang ajaib. Apapun yang saudara hadapi di 2024. Kalau kita punya iman seperti ini, Tuhan adalah terangku. Tuhan penyelamatku, Tuhan benteng hidupku. Dia tidak pernah kurang jalan untuk menolong, menyelamatkan, dan melindungi setiap kita. Haleluya. Maka melangkahlah di 2024 dengan keyakinan seperti ini. Ingat selalu, Tuhan terangku, Tuhan penyelamatku, Tuhan benteng hidupku. Aku percaya Dia pasti akan menolong. Yang kedua, Madura. Ma sudah, sekarang du. Apa itu du? Kerinduan Daud. Ayatnya ada di ayat 4. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itu yang ku ingini. Sekarang saudara baca cuman kalimat merah. Yang saya bikin merah. 2, 3. Satu hal yang ku ingini. Satu hal. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Tolong dijawab ya. Supaya saya merasa diterima di tempat ini. Tolong dijawab. Sebuah pertanyaan. Jujur li. Jika kita diberi kesempatan untuk meminta satu hal saja kepada Allah dan pasti dikabulkan, mau minta apa? Merunduk semua lo pemain musik lo ya. Jangan saya Pak, jangan saya Pak. Coba, kalau kita dapat kesempatan satu hal dan pasti digenapi, minta apa? Minta apa? Uang. Saya setuju dengan kata Matthew Henry. Apapun yang diminta, dia kasih komentar begini, apapun yang diminta adalah sesuatu yang ada dalam hatinya melebihi segalanya. Kalau saudara bilang satu hal, terus saudara minta apa? Minta utang saya dilunasi. Utangmu itu di hatimu melebihi segalanya. Minta uang, uang dalam hati dan pikiranmu melebihi segalanya. Setuju saudara? Satu hal saja saudara minta sama Allah dikabulkan. Saudara akan minta apa? Jangan seperti guyonan. Saya minta 3 hal. Kan itu kurang ajar itu namanya. Minta satu hal saja Tuhan saya minta. Saya cuma minta 1. Kasih saya 3 hal lain. Nah itu namanya kurang ajar. Enggak begitu saudara. Karena satu yang diminta itu melebihi segalanya di hati dan pikiran kita. Sekarang pertanyaannya, apa yang Daud minta? Dia bilang, ini yang kuingini Tuhan. Satu hal yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Menikmati baitnya. Sama-sama ingat ya saudara, menikmati, ingat baik-baik ya, menikmati baitnya. Nah sekarang sebelum saya lanjut, kerinduan seperti ini tuh bukan pertama kali Daud bilang saudara. Kerinduan begini tuh berulang-ulang Daud sampaikan, orangnya sama. Sebelum pasal 27 dia sudah sebutkan berkali-kali. Contoh Mazmur 5 ayat 8. Ini Daud yang ngomong. Aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Aku akan masuk dalam rumahmu. Mazmur 23 ayat 6. Diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini juga Daud. Tuhan adalah gembalaku kan ini ayatnya. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan tempat kemuliaanmu bersemayam. Kerinduan Daud cuma satu apa tadi saudara? Diam di baitmu. Pertanyaan saya, rumah Tuhan yang mana? Bait Tuhan yang mana? Bukankah rumah Tuhan atau bait Tuhan itu baru ada setelah Salomo? Di zaman Daud belum ada. Di zaman Daud hanya ada kemah. Kemah yang waktu itu menjadi pola ketika Musa membawa bangsa Israel keluar. Mereka belum punya satu gedung, mereka cuma punya kemah. Makanya Daud dalam ayat 6 berkata, dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Berarti yang dimaksud baitnya itu kemah. Pertanyaan saya berikutnya, kemah bagian yang mana? Yuk kita tes dulu pengetahuan Alkitab. Kemah suci ada berapa bagian saudara? Berapa bagian? 3. Saya bilang gini udah 5, bukan. 3, 1. Pelataran, betul. 2. Ruang kudus. 3.
Ruang kudus yang boleh masuk? Imam. Ruang maha kudus yang boleh masuk? Imam besar. 1 kali 1 tahun. Saudara, imam besar pun masuk sembarangan ke ruang maha suci, mati. Kalau saudara pelajari ya, sistem imam besar masuk ruang maha suci, saudara akan dapatnya begini. Kakinya imam tuh harus ditali sesuatu, dan harus dikasih kayak lonceng bebunyian gitu. Terus itu tali harus sampai depan. Supaya kalau ini imam kok nggak balik-balik ya, nggak keluar-keluar ya. Lalu ditarik gini, klinting. Ada balasan apa enggak ya? Ada respon apa enggak? Kalau enggak ada respon, tarik aja, itu berarti imamnya mati. Karena masuk dalam keadaan tidak berkenan di ruang maha kudus. Sekarang saya tanya, Daud masuknya di ruang apa? Pak Tio itu suka memasang sesuatu yang kami gak kepikiran ya. Iya memang. Supaya saudara paham. Coba. Kemah suci ada 3 bagian utama tadi apa? Pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Daud masuk sebelah mana? Pelataran. Daud boleh masuk ruang kudus? Meskipun dia raja? Enggak. Ruang maha kudus? Apalagi? Dia cuma di pelataran. Lah tahukah saudara? Pelataran itu tempat umat Tuhan beribadah bersama. Semua orang awam ibadahnya di pelataran. Kalau Daud berkata, aku cinta rumahmu, aku rindu baitmu. Dia rindu pelataran, dia rindu ibadah bareng-bareng. Dia rindu beribadah di gereja. Itu kerinduannya. Tuhan, kalau ada satu yang aku minta, aku pengen terus ada di baitmu. Meskipun cuma di pelataran, aku cinta beribadah kepada Tuhan. Itu kerinduan Daud tuh. Coba lihat sebelahnya dulu, ada enggak kerinduan seperti itu di mata sebelahmu itu? Pengen ibadah, rindu gereja, rindu melayani, beribadah bersama, ada enggak tuh bentuk-bentuknya tuh? Nah saudara, harusnya kita punya kerinduan seperti ini di 2024. Apa? Rindu beribadah bersama di gereja. Itu yang Daud ingini saudara. Dia enggak bisa kok masuk ruang kudus. Daud tuh enggak bisa masuk ruang maha kudus. Dia cuma di pelataran. Ibadah bersama umat Tuhan. Tapi itu kesenangan yang luar biasa bagi Daud. Bisa ibadah sama-sama. Itu kesenangan yang luar biasa. Oke. Saya mau ajak kita untuk baca 1 ayat. Saya menukik sedikit saudara ya. Nanti saya akan mengesot kembali ke pembahasan kita. Sekarang kita menukik dulu. Coba E minor bro. E minor. Kita nyanyi ini. Tahu ya? Tahu ya? Oh betapa indahnya. Kan lagunya ini. Terus nyanyi ya. Dan betapa eloknya. Asik. Apabila saudara seiman. Apa? Hidup dalam persatuan. Langsung rap ya, baurapan tuh. Coba. Baurapan di kepala Harun, yang kejam dan jubahnya turun. Ayat 3. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Terakhir ya. Kesana Diperintahkan Tuhan. Berkat dicurahkan. Apa? Kehidupan untuk selamanya. Asik. Oh betapa indahnya. Sekarang stop. Kesana telah diperintahkan. Yang home diem ya, anak-anak muda Salatiga diem. Kesana tuh kemana? Kesana telah diperintahkan Tuhan. Pales aku. Kesana tuh kemana? Loh kok ke gereja? Tulisannya itu loh kemana? Sion. Gunung ke atas, gunung-gunung Sion. Kesana Tuhan perintahkan berkat. Itu ke Sion. Nah, coba saudara perhatikan Albert Barnes bilang, kesanalah dalam ayat tersebut merujuk kepada Sion, di mana di sana terletak bait Allah yang dalam perjanjian baru, terang perjanjian baru, merujuk pada gereja. Jadi kalau mau belajar ayat ini yang komplit sekalian.
Betul. Tuhan akan perintahkan berkatnya ke tempat yang rukun. Betul. Sion. Kalau miracle service rukun, berkat Tuhan pasti ke sini. Eladone mau nggak? Kalau Eladone rukun, di base nanti rukun, pulang minggu depan kita rukun, berkat Tuhan pasti di Eladone. Sion. Kalau saudara tidak di Sion gimana mau rasakan itu? Kalau mau rasakan berkat yang di Mazmur 133, you harus ke Sion. Sebab ke sana Tuhan perintahkan berkat di gereja, di Sion, di mana terletak bait Allah. Maka saya bilang begini, Sion adalah tempat khusus yang Tuhan jamin memberkati umatnya. Di Sion orang-orang beribadah bersama dalam kesatuan. Sion kita adalah gereja kita. Ya Miracle Service Semarang atau GBI Eladone Salatiga. Itu Sion kita. Sudah mau diberkati ke Sion. Kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Makanya rindu gereja, rindu beribadah bersama, rindu melayani seperti Daud. Maka Ibrani bilang begini, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Saling menasihati, semakin giat melakukannya. Saya tertarik sama komentar dari John Gill. Dia bilang begini saudara. Permintaan Daud bukan untuk dikembalikan ke istana Saul atau ke rumah dan keluarganya sendiri. Bukan juga meminta kekayaan duniawi, namun untuk terus tinggal di rumah Tuhan. John Gill melanjutkan begini. Menghadiri ibadah umum kepada Tuhan secara terus-menerus yang oleh banyak orang sekarang dilalaikan dan diabaikan. Bagi banyak orang ibadah mendatangkan keletihan. Bagi Daud ibadah mendatangkan kesukaan. Miliki kerinduan itu saudara. Tuhan aku pengen terus ada di gereja. Beribadah bersama. Di situ aku terima hatimu. Di situ aku terima petunjukmu. Di situ aku makin kenal pribadimu. Dan itu yang aku perlu Tuhan. Aku memang kuliah. Aku memang kerja. Tapi kerinduanku kepada rumahmu tidak akan pernah surut. Selalu menggelora penuh dengan cinta. Daud itu hebat saudara. Dalam Mazmur yang lain. Dia pernah ngomong begini. Allah, engkau Allahku. Aku cari engkau. Jiwaku apa saudara? Haus. Tubuhku rindu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Daud haus kepada Tuhan. Orang haus caranya biar lega atau gak haus lagi gimana? Minum. Sebelum minum tetap haus. Kalau orang rindu caranya mengatasinya ketemu. Sebelum ketemu tetap rindu. Dan Daud menggambarkan seperti tanah kering yang tandus dan tiada berair. Tuhan aku kering banget. Kering. Aku merasa tandus Tuhan. Aku merasa tidak ada kesegaran sama sekali. Daud pernah ada di kondisi dan situasi begitu. Pertanyaannya, kenapa Daud sampai mengalami kerinduan yang menyiksa? Dikatakan ya, tandus, kering, tandus tidak berair. Kenapa Daud sampai bisa mengalami seperti itu? Saudara fokus ya. Mazmur 63 tadi yang saya baca. Itu dikatakan begini. Mazmur Daud ketika ada di padang gurun Yehuda. Padang gurun Yehuda itu berarti begini saudara. Dia sedang dikejar sama Absalom. Daud waktu ke padang gurun Yehuda itu dikejar-kejar sama Absalom. Anaknya sendiri mau dikudeta. Sudah mau tahu gambarannya? Apa yang Absalom lakukan? Lihat ya. Apa yang Daud alami gara-gara Absalom? Lihat tuh. Mari kita melarikan diri kata Daud. Maka keluarlah raja dan seluruh orang-orangnya mengiring dia. Seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Wih, Daud raja kabur saudara. Dia sedang ketakutan, dia sedang terancam, dia sedang ada dalam masalah yang sedemikian besar. Pertanyaannya, apakah karena dikejar Absalom, Daud menjadi berkata, aku kering, tandus, seperti tanah tiada berair? Apakah ketika Daud berkata, aku kering Tuhan, aku tandus, aku seperti tanah tidak berair, itu gara-gara dikejar Absalom? Saya pikir enggak. Rasanya hal ini bukan masalah utama. Karena Daud itu sudah terbiasa kabur-kaburan begitu, saudara. Bagi dia kabur begitu, sejak Saul aja sudah kabur-kabur. Itu bukan masalah utama.
Terus kenapa dia berkata, aku kering, aku tandus seperti tanah yang tiada berair. Saya baca kisah berikutnya, saya ketemu, oh ternyata gara-gara ini. Saudara mau tahu gara-gara apa Daud berkata, aku kering, aku tandus seperti tanah tiada berair. Ayat 24, 25, 29 bilang, Sadok ada di sana beserta semua orang Lewi pengangkat tabut perjanjian Allah. Berkatalah Raja Daud kepada Sadok, bawa tabut itu kembali ke kota. Jika aku dapat kasih karunia di mata Tuhan, ia akan mengizinkan aku kembali. Aku melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Lalu Sadok dan Abiatar membawa tabut Allah kembali ke Yerusalem dan tinggallah mereka di sana. Bait Allah ada di Yerusalem. Daud ada di padang gurun Yehuda. Daud gak bisa lihat tabut. Daud gak bisa merasakan kehadiran tabut. Daud gak bisa melihat tempat kediamannya. Dia berkata, aku kering Tuhan. Aku tandus seperti tanah yang gak berair. Daud itu cinta banget sama Tuhan. Daud gak mau pisah dengan tabut Allah. Dan tabut Allah adalah lambang dari kehadiran Allah sendiri. Daud itu gak mau pisah dari Tuhan. Dia menderita bukan karena masalahnya. Dia menderita bukan karena dikejar-kejar Absalomnya. Itu sudah biasa. Dia menderita tandus kering seperti tanah tidak berair. Karena dia gak bisa melihat tabut perjanjian Allah. Dia tidak bisa melihat tempat kediamannya. Dia rindu sama Tuhan. Maka dia bilang, aku haus. Aku rindu. Ini orang cinta Tuhan banget saudara. Haus akan Tuhan luar biasa. Masalahnya banyak kita udah gak punya cinta begini. Maka saya bilang miris dan tragisnya adalah ada banyak orang Kristen sudah gak punya kerinduan sama pribadi Tuhan seperti ini. Mereka cuma pengen berkat Tuhan. Mereka cuma pengen mujizat Tuhan. Tapi mereka gak rindu sama pribadi Tuhan. Engkau datang tiap minggu. Jawablah hal ini. Itu karena kerinduanmu atau hanya sebuah kebiasaanmu. Engkau kebaktian itu pilihan atau keterpaksaan. Ada rindu kepada Allah atau rindu pada pengkhotbah. Mari lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi merindukan Tuhan. Ada yang tanya, Pak kapan ke Semarang? Ke MS? Saya tidak jawab. Datanglah karena engkau cinta Tuhan. Bukan datanglah karena siapa yang tugas. Saya tidak jawab. Mau datang, datang aja. Mau ada saya, mau enggak kan sama aja. Adakah kerinduan seperti ini saudara dalam hati kita? Tuhan aku rindu engkau. Aku pengen ibadah bareng-bareng. Selak pengen hari Minggu. Mas Budi, boleh angkat tangan Mas Budi. Saudara boleh lihat ini saudara saya Mas Budi, angkat tangan Mas. Angkat tangan lalu dia tundukkan kepala tapi ya. Dulu satu geng tuh, dia pernah ngomong gini, Mas. Saya itu nek Setu senang banget. Karena Sabtu tuh ke gereja, Minggunya pelayanan. Aku nek Senin loh Mas. Rasanya pengen cepet-cepet Setu. Ingat gak Mas Budi? Tapi itu hanya menjadi sebuah kenangan sekarang mungkin. Ataukah masih jadi sebuah kerinduan yang sama? Apa Mas Budi masih punya kerinduan seperti itu yang ketika hari Senin rasanya pengen cepat-cepat Sabtu. Karena Sabtu ketemu teman-teman, pelayanan, Minggu ibadah dan pelayanan. Itu jadi sebuah kerinduan. Sekarang kerinduan atau beban? Setu neh. Wes Setu meneh. Miliki kerinduan begitu saudara di 2024. Aku cinta Tuhan. Bro. Ini kerinduan kita sama-sama, ini harus jadi kerinduan kita. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Amin Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu.
lebih dalam lagi. Katakan sama-sama, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. 2024 kita makin pengen ibadah di Miracle. Kita makin pengen ibadah di El Adonai. Kita makin cinta sama pribadi Tuhan. Terakhir, Madura, ajaran Daud. Ada di ayat 14. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Berarti ada dua nasihat saudara. Yang pertama, nantikan Tuhan. Kenapa Daud berkata nantikanlah Tuhan? Karena masalahnya begini saudara. Dalam setiap doa pergumulan kita. Dalam setiap doa pergumulan dan pengharapan kita. Tuhan punya waktu sendiri untuk masalah dan persoalan kita. Dan waktu Tuhan biasanya beda sama waktu kita. Waktu Lazarus dikabarkan sakit, lihat tuh. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Maka Marta sampai bilang, Tuhan sekiranya kau di sini, engkau gak telat. Saudaraku pasti gak mati. Masalahnya saudara, waktu Tuhan beda sama kita. Kita pengennya begitu amin langsung dijawab. Begitu amin langsung dikabulkan. Tapi waktu Tuhan beda. Maka Daud berkata, nantikanlah dia. Nantikanlah dia. Saya ingat saudara, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Hebat. Raja Wali itu sarangnya di tempat tinggi. Tiba-tiba saudara disundul sama induknya. Sarang itu disundul sama ibunya sampai anaknya jatuh. Anaknya jatuh ke atas, ibunya tetap di atas tuh. Terbang keliling-keliling di atas. Ibunya tetap mengepakkan sayap di atas, anaknya lagi jatuh. Sudah pasti tahu cerita ini. Supaya anaknya belajar mengepakkan sayap. Tapi ketika sudah hampir anak itu menyentuh tanah. Sang induk dengan cepat turun ke bawah. Dan dikatakan mendukung di atas kepaknya. Kita pengennya induk gak jatuhkan kita ke bawah. Tuhan maunya menolong tepat pada waktunya. Supaya engkau latihan menggerakkan sayap-sayap imanmu. Firman Tuhan berkata, orang menantikan Tuhan tidak akan dapat malu. Amin saudara. Mazmur 37:9. Tetapi orang yang menantikan Tuhan mewarisi negeri. Yesaya 40:31. Orang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Berlari tidak menjadi lesu. Berjalan tidak menjadi lelah. Mazmur berkata, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Ia menjenguk kepadaku. Mendengar teriakku minta tolong. Tuhan mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Dari lumpur rawa. Menempatkan kakiku di atas bukit batu. Menetapkan langkahku. Tugasmu cuma satu. Nantikanlah waktu Tuhan. Nantikanlah janjinya digenapi dalam hidup saudara. Kau tak akan dapat malu. Dia akan menjenguk kepadamu. 2024, nantikan Tuhan. Dan yang terakhir, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Seperti kata Yosua, Tuhan bilang kepada Yosua, kuatkan dan teguh hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Kalau kita bicara tawar hati, Amsal bilang begini, jika engkau tawar hati, apa saudara? Kecil kekuatanmu. Berarti kalau hatimu tidak tawar, besar kekuatanmu. Engkau akan mampu, kuat dan teguh. Menanti-nantikan Tuhan. Asal kau punya kerinduan sama Tuhan. Nantikan dia. Dia akan jadi terangmu, penyelamatmu, dan benteng hidupmu. Maka 2024 saudara, apapun yang kita hadapi dan alami. Dengan iman kita akan berkata begini.
ayat terakhir kita. Ayatnya tadi, Mazmur tadi, kita baca sama-sama. Dengan iman kita dapat berkata di 2024, asal kita punya iman, kerinduan dan mendengarkan nasihat Daud. Kita berkata apa? 2, 3. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Amin. G. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Lutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran. Mari katakan sama-sama yuk. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekeliling. Mungkin lawan itu ada di sekitar 2024, di bulan apapun itu saudara. Tegaklah kepalamu, asal kau punya iman, kerinduan dan mendengar nasihat Daud. Bagimu bersorak bagi kebesaranmu. Kita ulang pujian ini dari awal. Yesus kaulah pembelaku. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Yesus kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, kaulah pelindungku. Ku tak gentar menghadapimu. Ini lagu sederhana saudara, mari kita katakan lagi. Yesus, kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Kalau Tuhan itu terangku, penyelamatku dan benteng hidupku. Oh Yesus, kau pengharapan, kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Mari katakan, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Kita ulang dari awal. Saya belum bisa, ayo coba katakan pujian ini dengan imanmu. Katakan, Yesus kaulah pembelaku. Yesus kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut Tuhan di 2024 ini? Pada siapa aku harus takut? Ku tetap percaya. Yesus, kaulah pelindungku. Kaulah pelindungku. Ku tak gentar menghadapimu. Lagi katakan dengan segenap suara, Yesus, kaulah pembelaku. Amin, amin Tuhan. Pada siapa aku harus takut? Yesus, kaulah pelindungku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Mari katakan dengan iman percayamu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Mari katakan lagi. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji,
bagimu, bersorak bagi kebesaran. Lebih sungguh lagi, mari katakan sama-sama. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Oh, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran. Katakan sama-sama dengan lembut, yuk. Sekarang tegaklah. Ayo angkat suaramu, saudara. Dengan iman. Hadapi lawanku. Sudah bisa lebih keras dan lebih sungguh lagi dari ini. Come on. Di sekeliling. Ini iman kami karena Tuhan terang, penyelamat dan benteng hidup kami. Mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran. Yuk yang percaya sambil bangkit berdiri, katakan dengan lembut. Sekarang tegaklah, tegakkan kepalamu anak-anak Tuhan. Hadapilah setiap lawanmu yang berada di sekelilingmu. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak lagi ya dengan lembut. Ayo angkat suaramu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Mari lebih sungguh lagi sama-sama di hadapan sorga dengan iman katakan. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Amin. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Amin. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak. Sekali lagi, mari dengan iman percaya katakan. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Oh, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran. Haleluya. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Haleluya. mulutku Memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. maka